Ki Hajar Dewantara, engkaulah Bapak Pendidikan Indonesia. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Silakan dimulai Pak Chandra, Pak Indra. Ini siap Ibu, mohon izin. Oke Pak Indra, bisa kita mulai. Ini siap Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Chandra. Bagaimana kabarnya pada siang menjelang sore hari ini Pak Indra? Alhamdulillah mantap, sehat luar biasa. Ipun panjenengan juga sehat? Alhamdulillah saya juga sehat dan semangat mengikuti kegiatan coaching pada siang hari ini. Mantap. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu saya pada siang hari ini Pak Indra. Sama-sama Pak Chandra. Jadi di sini apa yang bisa saya bantu ini? Terima kasih Pak Chandra. Kebetulan saya ingin sharing Pak Chandra tentang kenakalan siswa di kelas saya. Baiklah, kalau gitu mogok bisa Pak Indra ceritakan lebih lanjut. Jadi begini Pak Chandra, akhir-akhir ini ada beberapa siswa di kelas saya yang sering bermasalah. Mereka suka mengganggu teman-teman mereka, tidak mengerjakan tugas, dan suka bolos sekolah. Gitu. Lumayan serius masalahnya Pak Indra. Apa yang sudah Pak Indra lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saya yang pertama sudah berbicara dengan mereka secara pribadi, tetapi mereka tidak berubah juga. Saya juga sudah memanggil orang tua mereka, tetapi mereka juga belum memberikan dukungan. Saya mengerti. Memang situasi seperti ini cukup sulit Pak Indra ya. Yalah, mungkin pertama-tama saya mengapresiasi Pak Indra sudah berusaha untuk mengatasi masalah ini, masalah yang dihadapi oleh murid. Apa Pak Indra sudah melakukan hal yang benar dengan bicara dengan siswa dan juga orang tua mereka? Terima kasih Pak Chandra. Selain memanggil orang tua, mungkin ada lagi yang bisa dilakukan Pak Indra? Yang pertama Pak Chandra, saya sudah membuat catatan tentang perilaku siswa saya yang bermasalah tadi, mengenai mencatat tanggal, waktunya kapan, dan jenis perilaku yang mereka lakukan. Nah, catatan ini akan membantu saya untuk memahami pola perilaku mereka. Catatan tentang perilaku siswa yang bermasalah ini, saya melihat bahwa ada beberapa pola perilaku yang mereka lakukan. Pertama, mereka sering mengganggu teman-temannya pada saat pelajaran berlangsung. Kedua,
mereka sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru ketika mereka sering bolos sekolah. Langkah yang dilakukan Pak Indra menurut saya sudah sangat bagus sekali. Baiklah, itu informasi yang bagus Pak Indra. Pola perilaku ini dapat membantu Pak Indra untuk memahami penyebab dari kenakalan-kenakalan murid tersebut. Selanjutnya mungkin ada langkah yang lain lagi Pak Indra, mungkin bisa Pak Indra sebutkan. Ya, baik Pak Chandra. Saya belum tahu pasti penyebabnya. Saya ingin berkonsultasi dulu dengan guru kelasnya untuk mencari tahu penyebabnya. Saya juga belum berkonsultasi dengan guru kelasnya. Saya mungkin minggu depan akan mencobanya. Bisa berkonsultasi dengan guru kelasnya. Tentunya guru kelasnya memiliki keahlian khusus dalam menangani masalah kenakalan siswanya di kelas. Ya, ide yang bagus Pak Indra ya. Guru kelas akan dapat membantu Pak Indra dalam memahami penyebab kenakalan dari murid-murid tersebut. Setelah mengetahui penyebabnya, Pak Indra dapat mencari solusi untuk mengatasinya. Terima kasih atas sarannya Pak Chandra, saya akan mencobanya. Saya harap diskusi kita kali ini, atau kita anggap saja ngobrol-ngobrol santai kita ini, dapat membantu Pak Indra untuk mengatasi masalah tentang kenakalan murid yang Pak Indra pegang saat ini. Terima kasih atas bantuannya Pak Chandra. Saya merasa lebih termotivasi untuk mengatasi masalah ini. Sama-sama Pak Indra, semoga kegiatan ini bisa membantu Pak Indra. Dari pertemuan kita hari ini, apa saja yang mungkin Pak Indra dapat simpulkan? Baik, kesimpulan yang saya dapat pada pertemuan hari ini, tentunya saya harus lebih bersabar Pak Chandra, dan harus mencoba semua cara untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan untuk anak-anak, tentunya yang terbaik di sekolah. Ya, sangat menarik sekali Pak Indra. Oh iya Pak Indra, ada satu hal yang ingin saya tahu. Untuk anak-anak ini, jika dimasukkan dalam skala 1 sampai 10, untuk permasalahan anak-anak ini sekarang mereka sampai di angka mana? Untuk jenis kenakalan murid saya ini kategorinya dari ranking 1 sampai 10 saya beri nilai 5 Pak Chandra. Saat ini masih di posisi di angka 5. Iya, Kemudian Pak Indra akan melakukan berbagai macam cara tadi untuk meningkatkan kemampuan mereka, terutama untuk menghilangkan kenakalan-kenakalan yang ada pada diri murid. Untuk targetnya sendiri Pak Indra, diperkirakan nanti akan sampai ke berapa? Ya, kenakalannya harapan kita tentunya kan semuanya nanti akan hilang, nggak ada, tapi mungkin namanya masalah di dunia pendidikan ada, pasti akan ada. Tapi ini kan kita harus ada targetnya ini nanti membaik sampai benar-benar jika di skala dari 1 sampai 10. Baik Pak Chandra, saya akan menargetkan perbaikannya untuk kenakalan remaja ini dari rentang 1 sampai 10. Saya akan mengambil nilai 8 Pak Chandra. Sampai angka 8, sangat menarik sekali Pak Indra. Kemudian Pak Indra akan melaksanakan langkah-langkah tadi mulai kapan rencananya? Saya akan melakukan rencana tersebut mulai minggu depan Pak Chandra. Mulai dengan guru kelasnya, mungkin dengan home visit, dari rumah ke rumah kita diskusi dengan orang tua lebih lanjut untuk menemukan solusinya
bersama. Oke, sangat menarik sekali Pak Indra. Semoga Pak Indra bisa menyelesaikan permasalahan tadi dengan ide-ide yang muncul dari Pak Indra sendiri. Mungkin percakapan bisa kita lanjutkan lain kali karena ini jamnya sudah menunjukkan jam masuk sekolah. Saya dan Pak Indra juga harus kembali ke kelas masing-masing. Terima kasih Pak Chandra, sampai ketemu lagi di lain waktu. Matur. Sama-sama Pak Indra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Chandra. Salam sehat juga untuk Pak Indra dan keluarga dan juga untuk murid. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu Pak Indra menjadi coach dan saya menjadi coachee. Silakan Pak Indra, bisa dimulai. Baik Pak Chandra, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Bagaimana kabarnya Pak Chandra? Sehat? Alhamdulillah, seperti yang Pak Indra lihat, saya senantiasa sehat walafiat. Semoga Pak Indra juga dalam kondisi sehat dan selalu segar bugar. Amin, amin. Pak Chandra sudah makan siang? Kalau untuk makan siang tadi belum, Pak. Hanya saja makan paginya tadi agak siang, jadi masih kategori aman. Iya, baik. Semoga kita senantiasa selalu fokus Pak Chandra ya. Siap Pak Indra. Terima kasih Pak Chandra sudah meluangkan waktu untuk bertemu saya pada siang hari ini. Iya Pak Indra. Jadi apa yang bisa saya bantu Pak Chandra? Ini Pak Indra, saya itu ada kendala di kelas itu beberapa atau sebagian besar, bukan sebagian besar, sebagian kecil murid saya itu mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Jadi sudah dulu aja dengan teknik A, B, C itu mereka masih mengalami kesulitan, khususnya dalam bidang matematika. Mereka masih kesulitan dalam melakukan operasi hitung bilangan seperti itu. Masalah yang cukup serius ya, masalah akademik. Ya, akademik yang cukup serius di kelas 5. Iya, betul sekali. Lalu apa yang sudah Pak Chandra lakukan untuk mengatasinya? Selama ini yang sudah saya lakukan lumayan Pak Indra, ada beberapa hal yang saya lakukan. Yang pertama yaitu pada waktu siswa masuk di kelas saya di awal semester 1 bulan Juli, itu saya lakukan pengecekan kemampuan dasar Pak Indra tentang kemampuan perkalian, pembagian, penjumlahan maupun pengurangan. Jadi siswa saya panggil satu-satu, saya cek kemampuannya, apakah sudah hafal perkalian semua atau ada beberapa yang belum. Dan dari hasil tersebut memang ternyata beberapa itu masih belum hafal atau belum lancar dalam menghafal perkalian. Mungkin itu awal masalahnya di situ, sehingga sampai saat ini beberapa siswa mengalami kesulitan dalam operasi hitung pada pelajaran matematika. Baik Pak Chandra, pertama-tama saya mengapresiasi Pak Chandra yang sudah berusaha untuk mengatasi masalah anak-anak yang kurang atau sulit menghafalkan operasi hitung ini. Pak Chandra sudah melakukan hal yang benar dengan bicara dengan siswa atau dengan mendrill ya Pak Chandra ya. Menteri latihan untuk operasi hitung dengan penghafalan perkalian. Nah, untuk tahap berikutnya Pak Chandra rencananya untuk ke depan bagaimana?
Untuk ke depan mungkin yang akan saya lakukan yaitu kalau kemarin dulu saya sudah melakukan pengecekan dan juga pembelajaran dalam keseharian. Untuk kedepannya ini akan saya agendakan rutin, yaitu menu sarapan matematik di pagi hari. Biar anak-anak sering mengenal matematika di pagi hari, yaitu pukul 7 sampai 7.15 dalam kegiatan pembiasaan yang dilakukan setiap hari dalam seminggu. Di situ nanti anak-anak akan belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian dalam matematika. Selain itu rencana saya nanti di semester kedua itu saya ingin ada kelas matematika seperti kegiatan ekstrakurikuler seperti itu. Kalau Pak Indra kan pegang ekskul futsal pada hari Selasa seperti itu. Mungkin nanti saya inginnya itu ada satu hari khusus, anggap saja Kamis. Nah, di hari Kamis itu siswa-siswa yang ingin mempelajari matematika lebih atau yang mungkin belum bisa masuk ke kelas matematika itu setelah jam pelajaran selesai untuk memperdalam kemampuan dan juga pemahaman operasi hitung matematika pada murid. Seperti itu Pak. Luar biasa Pak Chandra, idenya atau planningnya sudah sangat bagus. Saya harap diskusi percakapan ini dengan Pak Chandra bisa membantu untuk mengatasi atau problem kesulitan siswa dalam operasi hitung. Pak Chandra, dari rentang 1 sampai 10, kira-kira Pak Chandra harapannya untuk siswa tersebut nilainya berapa untuk? Kalau dimasukkan dalam poin atau angka antara 1 sampai 10, kemampuan murid saya saat ini dalam operasi hitung matematika mungkin ada di angka 5 atau 6 secara rata-rata Pak. Secara rata-rata kelas kurang lebih antara 5 sampai 6. Target saya ini nanti siswa bisa meningkat di ujung pembelajaran kelas 5 atau di akhir pembelajaran kelas 5 itu ada angka 8,5 atau 9. Sehingga saya targetkan siswa yang ada di kelas saya yaitu di kelas 5B nanti kemampuan matematika ada di angka 8,5 atau 9 saat kenaikan kelas menuju ke kelas 6. Tentunya itu dengan menggunakan treatment atau latihan sehari-hari yang saya sebut sebagai sarapan matematika pagi hari tadi, dan juga kegiatan latihan atau jenis seperti eskul pada hari Kamis setelah kegiatan pembelajaran selesai. Seperti itu. Oke, baik Pak Chandra. Saya harap diskusi ini dapat membantu Pak Chandra untuk mengatasi operasi hitung yang kurang, sehingga nanti kedepannya anak-anak yang kurang tadi bisa grafiknya bisa meningkat ke arah yang lebih baik. Ya, saya harap juga begitu Pak Indra ya. Mengapa? Karena dengan meningkatnya kemampuan murid pada tahap ini atau pada tahun ini bisa membawa di kemajuan Indonesia pada beberapa dekade yang akan datang. Karena kesuksesan mereka pada hari ini akan menentukan kesuksesan bangsa di masa yang akan datang. Mantap sekali Pak Chandra. Tentunya saya selalu siap mensupport Pak Chandra. Oke, dari pertemuan kita hari ini, apa yang dapat Pak Chandra simpulkan? Yang dapat saya simpulkan dalam pertemuan kali ini yaitu yang pertama itu masalah akan selalu ada. Hanya saja kita sebagai manusia harus senantiasa berusaha untuk mengatasi ataupun mencari solusi masalah tersebut.
Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa saya saat ini ada masalah tentang operasi hitung bilangan. Nah, di situ banyak siswa yang mengalami kesulitan. Harapan saya dengan latihan setiap pagi berupa sarapan matematika dan juga pengadaan tempat seperti ekstrakurikuler atau bimbingan khusus setelah pelajaran selesai, itu bisa menjadi solusi anak-anak untuk mengatasi masalah tentang kesulitan dalam menghitung operasi bilangan. Harapannya nanti mereka bisa senang dengan matematika, mereka belajar matematika dengan giat, tentunya setelah itu pasti kemampuan mereka juga akan meningkat. Mengapa? Karena setiap kemampuan, setiap keterampilan jika dilatih setiap hari, tentu saya yakin pasti akan meningkat atau semakin baik di masa yang akan datang. Seperti itu. Dan saya senang juga, mengapa? Karena di sini saya juga dipilih oleh guru-guru yang hebat seperti Pak Indra ini, senantiasa mau membantu, mau mendengar curhatan dari saya, sehingga membuat saya lebih termotivasi lagi untuk mengembangkan kemampuan anak-anak dengan berbagai macam cara yang mungkin bisa dilakukan. Seperti itu Pak Indra. Terima kasih juga Pak Indra sudah mendukung saya dan juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama di sekolah. Oke, baik Pak Chandra, ide yang luar biasa. Tentunya semoga harapan kita siswa-siswi kelas 5 tentunya yang dikaitkan Pak Chandra, grafiknya mulai membaik dari nilai 5 sampai dengan 8 ya. 89. Ya, semoga kedepannya Pak Chandra bisa selalu terus melayani peserta didik kita demi kemajuan pendidikan negara Indonesia, khususnya di SDN Kalising 1 Surabaya. Terima kasih Pak Chandra. Salam hormat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak juga Pak Indra. Kita majukan pendidikan Indonesia bersama-sama. Amin. Apa kira? Oke Pak Chandra. Iya Pak Indra. Nah, kita sambung lagi dengan refleksi. Iya, tadi yang belum sempat menyampaikan refleksi. Bagaimana perasaan Pak Chandra setelah kita diskusi untuk permasalahan Pak Chandra dengan operasi hitung, khususnya di kelas 5?
setelah kita lakukan diskusi seperti ini, perasaan saya menjadi lebih senang. Yang pasti dalam hati itu ada rasa tenang, Pak Indra. Mengapa? Karena ternyata banyak juga guru yang peduli dengan kesulitan yang dihadapi oleh guru lain. Misalnya seperti saya yang mengalami kendala kesulitan memberi pemahaman atau mengajar pada operasi pada siswa. Tentunya dukungan dari guru, teman, sejawat sangat kami butuhkan. Walaupun kadang itu solusi bisa kami cari sendiri, tetapi jika kita diskusi ngobrol santai seperti ini itu lebih menenangkan. Seperti itu Pak Endra. Baik, luar biasa. Kalau Pak Indra sendiri, bagaimana rasanya tadi setelah kita melakukan kegiatan diskusi seperti ini atau coaching menggunakan alur cerita? Terima kasih Pak Chandra. Saya sungguh passion bertemu dengan Pak Chandra untuk membicarakan masalah saya tentang kenakalan siswa, terutama dengan Bu Sunia selaku wali kelas. Saya akan diskusi lebih lanjut. Yang pertama, mungkin saya akan menggali lagi tentang kesepakatan kelas, supaya anak-anak paham apa aja yang tidak boleh dilanggar, dipatuhi, untuk diyakinkan kembali dengan keyakinan kelas yang sudah mereka buat dengan kesepakatan bersama. Tentunya dengan kolaborasi kesiswaan, guru kelas, orang tua murid, tentunya dengan kebijakan Bapak kita, Bapak Kepala Sekolah, untuk memberikan solusi yang baik untuk kita bersama. Tentunya semoga diharapkan anak-anak kenakalan siswa kita berkurang, sehingga lebih disiplin lagi, tidak membuli, dengan kegiatan yang baik di sekolah. Begitu Pak. Ya, memang kerjasama dengan semua pihak sangat kita butuhkan untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif untuk mencapai visi dan misi bersama. Kemudian dari percakapan yang kita lakukan tadi, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan menurut Pak Indra? Yang pertama yang saya perlu tingkatkan, yang pertama yaitu sosialisasi Pak. Sosialisasi tentang kenakalan remaja, dampaknya seperti apa, itu siswa-siswi kita perlu diberi pemahaman secara detail atau secara rinci. Begitu Pak Chandra. Sosialisasi wah biasa Pak. Dengan sosialisasi tentunya kita akan mengetahui hal-hal atau program-program yang dilakukan oleh sekolah. Betul. Apalagi untuk wali murid saat ini yang aktif memang harus tahu apa saja program sekolah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Hal itu guna untuk menunjang peningkatan peserta didik atau murid-murid baik dari sisi akademik maupun non akademik. Seperti itu saya juga. Iya. Ya alhamdulillah, wali murid kita selalu support dan mendukung program kita, sekolah kita. Sangat support sekali Pak Indra, wali murid kita ini benar-benar luar biasa.
mereka sangat support baik dalam pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di luar sekolah, seperti kemarin Pak Indra yang dilakukan yaitu untuk lomba futsal. Luar biasa dukungan dari wali muridnya, padahal di hari Sabtu di hari itu, tapi mereka sangat antusias sekali. Seperti itu. Baik Pak Chandra. Nah, sekarang dari Pak Chandra, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam masalah operasi hitung ini supaya berjalan dengan maksimal, Pak Chandra? Oke, terima kasih Pak Indra. Menurut saya bisa ditingkatkan lagi dari murid-murid ini, yaitu mereka bisa melakukan belajar secara mandiri. Ya. Jadi mereka belajar tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi mereka juga belajar secara mandiri di rumah. Ini saya rasa setelah aturan yang dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota kemarin, belajar mandiri sangat dibutuhkan oleh siswa Surabaya. Mengapa? Karena sejak tanggal 10 November tahun 2022 kemarin, kan Pak Wali menyampaikan bahwa untuk anak Surabaya sudah tidak ada PR lagi. Mengapa? Karena harapannya mereka sudah belajar mandiri. Seperti itu. Dengan belajar mandiri, tentunya siswa akan lebih bergairah dalam memahami soal-soal ataupun materi-materi yang sudah dijelaskan di sekolah. Mereka ulang-ulang lagi di rumah. Dengan begitu mereka akan lebih menguasai. Dan jika ada soal yang sulit, ini juga sudah saya sampaikan kepada murid-murid saya menerima pertanyaan dari WA 24 jam, saya sampaikan seperti itu. Jadi jika ada siswa yang mengalami kesulitan, tinggal di foto saja soalnya, kemudian dikirim ke WA saya. Jika nanti saya sudah buka WA, insya Allah pasti akan saya jawab untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa tentang apa saja yang mereka pelajari di rumah secara mandiri. Selain itu, dukungan dari orang tua dalam belajar siswa itu juga luar biasa. Mengapa? Karena anak-anak ini saya tanya beberapa sudah ada yang belajar bersama orang tua, ditemani kakaknya. Ada juga yang orang tua mungkin nggak sempat karena memang sibuk kerja. Itu anak-anak dibantu dengan guru les masing-masing. Jadi kalau tidak anak itu diantarkan ke tempat les atau bimbingan belajar, gurunya yang didapatkan ke rumah oleh orang tuanya, sehingga hal itu akan sangat membantu siswa dalam belajar mandirinya. Jadi kalau siswa sudah belajar mandiri itu, kita belajar di kelas, di sekolah itu enak. Mengapa? Kita hanya tinggal mereview saja atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa yang belum dikuasai saat belajar secara mandiri. Seperti itu Pak. Mantap Pak Chandra. Kalau dari segi pelajaran olahraga sendiri bagaimana Pak Indra? Untuk secara gambaran secara umum kemampuan siswanya begitu. Kalau untuk olahraga, alhamdulillah Pak Chandra, sebagian besar bisa dibilang 80% anak murid saya termotivasi dalam pembelajaran PJOK, baik itu gerak lokomotor
maupun non lokomotor. Sangat aktif sekali, Pak. Luar biasa memang Pak Indra. Anak-anak Iya. apalagi dalam hal olahraga. Iya. Karena di pelajaran yang ditunggu-tunggu selama 1 minggu ya PJOK Pak Chandra. Iya. Anak-anak memang senang gerak rata-rata. Dan saya apresiasi juga pada Pak Indra, ucapan selamat sudah luar biasa. Kemarin hari Sabtu tim futsal Pak Indra berhasil membawa pulang piala, yaitu kejuaraan futsal di SMP 9 Muhammadiyah Surabaya. Padahal informasi yang saya dapat, kegiatan itu juga diikuti dari beberapa siswa dari sekolah di luar Surabaya. Seperti itu Pak Indra. Iya. Ya, alhamdulillah Pak Chandra. Tim futsal SDN Kalsen 1 kemarin berhasil menjuarai juara 1. Tentunya dengan dukungan support teman-teman guru dan orang tua wali murid. Kolaborasi yang sangat bagus sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Iya. Oke. Oke Pak Indra, Terima kasih, Pak Chandra. Kita menulis Siap. refleksi. Ya, setelah itu nanti kita baca di sini secara bergantian. Setelah tadi kita menyampaikan refleksi secara lisan. Terima kasih.
Bagaimana Pak Indra? Apakah refleksi sudah tertulis? Baik, alhamdulillah Pak Chandra, saya sudah menuliskan refleksi saya. Boleh saya dulu lagi? Monggo bisa disampaikan dengan cepat Pak Indra. Oke, baik. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama perjalanan? Yang pertama, yang sudah berjalan baik yaitu terbangun komunikasi yang baik dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, apa yang masih? Bapak 2 menit ya. Ini kita. Lanjut, betul. Iya. Oh iya. Oke Pak Chandra, akan saya lanjutkan ya, dengan pertanyaan refleksi yang pertama. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Tentunya terbangun. Oh iya sudah. Yang tentunya yang pertama terbangun komunikasi yang baik Pak Chandra. Tentunya dalam menyampaikan permasalahan yang saya hadapi. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Tentunya perlu pengembangan diri dalam mengidentifikasi permasalahan yang disampaikan. Yang ketiga, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh? Tentunya menjadi pendengar aktif, terbangun suasana mitra, tidak ada yang merasa lebih menggurui, lebih banyak bertanya untuk menggali informasi, serta memberi umpan balik positif yang konstruktif. Yang terakhir, apa yang Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentunya saya akan melibatkan diri secara penuh untuk melakukan pendekatan secara intens kepada anak yang bersangkutan dan mengkomunikasikan dengan orang tua segala tindakan yang dilakukan di sekolah, di kelas, dan mencari kesepakatan bersama untuk mencari solusi terbaik. Untuk umpan balik dari kucing. Sebagai kucing, saya bisa membantu meringankan beban dari rekan guru Pak Chandra dengan fokus mendengarkan keluh kesah dalam menemukan solusi dan identifikasi yang tepat sehingga ada rencana aksi yang tepat sesuai waktu yang direncanakan. Dan pelaksanaan tanggung jawab sebagai bentuk komitmen yang akan segera dilakukan. Bagaimana dengan Pak Chandra? Silakan refleksinya. Oke Pak Indra, untuk saya refleksi yang pertama yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan baik yaitu selama percakapan coaching menggunakan Alkitab ini, kita sudah melakukan percakapan atau ngobrol dengan santai, layaknya bagaimana air yang mengalir menuju ke muara dalam mencapai tujuan yang diharapkan dalam coaching ini. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki yaitu penggunaan intonasi dan nada dalam menyampaikan pertanyaan atau jawaban dalam coaching. Jujur saja, saya memang masih sedikit kurang percaya diri dalam melakukan kegiatan ini karena belum terbiasa dan kegiatan ini direkam. Hal ini yang membuat deg-deg dalam hati karena direkam ini Pak Indra. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Saya melakukan kegiatan menyimak dan memperhatikan apa-apa yang disampaikan Pak Indra dengan baik secara detail. Hal itu juga saya gunakan untuk memberikan pertanyaan balik kepada Pak Indra agar Pak Indra bisa lebih santai, leluasa dalam menyampaikan ide-ide yang dimilikinya
untuk mencari solusi yang dihadapi oleh permasalahan Pak Indra tadi. Kemudian yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya? Saya akan berusaha memahami materi tentang coaching ini lebih dalam lagi dengan membaca-baca, dengan melihat-lihat video dan lain sebagainya. Ya, saya ingin menguasai teknik coaching menggunakan alur tirta ini. Selain itu, saya nanti juga ingin mempraktekkan dalam pembelajaran baik bersama murid ataupun dengan teman sejawat setelah program ini untuk mencari solusi permasalahan yang mungkin bisa kita diskusikan bersama. Kemudian umpan balik dari kelas, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Pak Indra tadi menyampaikan perasaannya senang. Mengapa? Karena dengan kegiatan dialog santai seperti ini, permasalahan yang dihadapi Pak Indra bisa muncul jalan keluarnya. Dan jalan keluar itu muncul dari ide pemikiran Pak Indra sendiri. Nah, seperti itulah. Itulah hebatnya coaching ini, Pak Indra. Kelihatannya ini teman-teman sudah selesai, Pak Indra. Kita bisa kembali ke main room mungkin. Kita tutup kegiatan coaching sore ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat